Selamat pagi Ibu Ida. Selamat pagi juga Ibu Natalia. Selamat pagi Bapak pengajar praktek. Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi terkait dengan observasi yang dilakukan kemarin. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan hasil observasi kemarin ya Bu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika diobservasi? Baik, mengenai perasaan saya merasa senang dan termotivasi. Senangnya kenapa? Karena di sini saya bisa lebih tahu dalam proses pembelajaran dan dilihat secara langsung oleh Ibu nanti. Setelah itu pasti ada masukan. Yang kedua, termotivasi ketika Ibu memberikan melakukan observasi. Di situ peserta didik juga menyadari bahwa dalam melaksanakan proses pembelajaran itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Contoh dalam pembelajaran sosial emosional kami saling menjaga dan saling menjaga situasi agar situasi tetap dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ibu rasanya senang dan juga termotivasi tadi ya Ibu. Oke, mungkin Ibu bisa menceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Lalu kemudian mungkin langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. baik. Area pembelajaran itu yang pertama tentang pengetahuan. Pengetahuan di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya ambil itu adalah menganalisis struktur dan kaidah. Pengetahuan di sini saya mau supaya peserta didik bisa mengetahui ada struktur-struktur yang membangun dari sebuah teks argumen. Itu yang pertama. Yang kedua tentang keterampilan. Nah, berbicara tentang keterampilan berarti mereka dapat melakukan. Nah, di sini mereka dapat mengetahui bahwa bagian ini adalah struktur yang pertama tentang pendapat dalam teks argumentasi. Yang kedua, fakta yang mendukung dalam sebuah pendapat atau pernyataan. Dan yang ketiga adalah sebuah simpulan atas pernyataan dan sebuah faktor atau hal fakta yang mendukung tentang sebuah argumen. Jadi di sini ada dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi di situ pengetahuan anak-anak benar-benar dilatih bagaimana mereka harus bisa memahami tentang analisis dari struktur kebahasan dari sebuah teks argumentasi. Lalu keterampilan mereka itu bisa mengetahui, bisa dilatih untuk tahu mana yang merupakan struktur kebahasaan dan juga mana yang merupakan kaidah kebahasaan. Jadi harus bisa membedakan di antara keduanya ya. Oke, berkaitan dengan itu saya ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan. Apakah dari proses pembelajaran itu sudah berhasil ataukah baik? Dalam proses pembelajaran area pengembangan itu dia sudah berhasil karena pada akhirnya mereka mampu menganalisis struktur tadi. Yang kita lihat yang pertama pernyataan atau pendapat, yang kedua argumen, yang berbicara tentang fakta, dan yang ketiga adalah sebuah kesimpulan. Itu struktur. Kalau berbicara tentang kaidah, mereka dapat menentukan ada kalimat retoris, ada penggunaan kalimat konjungsi dan kalimat personal. Oke. Mungkin di dalam proses pembelajarannya, apakah ada kendala-kendala? Baik,
dalam pembelajaran itu pasti ada kendala, pasti selalu kita ada kendala. Nah, kendala itu pasti ketika mereka menemukan ada kalimat yang mereka belum paham, itu yang mempersulit, sehingga mereka sulit menentukan bagian mana yang dikatakan sebagai struktur dan bagian mana yang dikatakan sebagai argumentasi. Itu yang menjadi kendala. Jadi kendala itu yang mereka sulit membedakan ya, dari kata itu. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk bisa mengatasi kendala ini supaya jangan terjadi seperti ini? Baik, untuk melihat membedakan kata, mereka bisa menentukan makna kata itu. Pasti saya selalu menggunakan kamus. Dan juga pada saat itu juga saya selalu menghimbau kalau menggunakan ada handphone pasti harus menggunakan kamus elektrik maksudnya. Di situ supaya mereka bisa dari kata itu maksud dari kalimat itu apa. Kalau dari kendala tadi apa yang Ibu sampaikan bahwa berkaitan dengan kendala itu bisa terselesaikan ketika Ibu menyediakan itu ya, memberi saran kepada mereka untuk bisa menggunakan kamus. Lalu sudah seberapa jauh ya, kendala yang Ibu sudah atasi? Artinya bahwa dari sekian banyak anak itu sudah seberapa? Berapa persen begitu menurut Ibu? Kalau menurut saya sudah 85%. 85%. Berarti masih ada sisanya. Sisa. Baik, terkait dengan sisa ini, itu yang lanjut Ibu. Kalau saya melihat dari 85% itu, tindak lanjutnya saya memberikan mereka peluang untuk terus membuka kamus. Karena mungkin pada saat itu ada hal yang mereka menghalang mereka ketika mereka dalam mencari kalimat, mungkin ada hal yang membuat mereka terbebani ketika mereka mencari kalimat. Jadi itu terkait dengan kendala yang akan diatasi ya, mungkin terkait dengan tindak lanjut yang Ibu akan lakukan. Dan juga mungkin saya harus mencari kata kalimat sesuai dengan teks yang ada di dalam itu. Saya harus memberikan gambaran hal yang mudah supaya mereka bisa memahami kalimat itu. Kira-kira kapan tindak lanjut ini? Baik, tindak lanjut ini saya akan melakukan pembelajaran karena setiap pembelajaran itu ada saling keterkaitan. Jadi Ibu akan melaksanakan tindak lanjut, ada perubahan di pembelajaran berikutnya ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini ya bisa Ibu terapkan nanti ke pembelajaran berikutnya untuk supaya lebih baik lagi ke depannya Ibu. Oke, itu saja. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Ibu Natalia. Saya sedikit mengucapkan izin dan saya memberi masukan juga tentang model Tirta. Apa yang kalian jalankan proses coaching ini sudah sesuai dengan alat Tirta. Saya kasih sedikit gambaran bahwa dengan menerapkan coaching model Tirta ini dalam supervisi akademik itu merupakan suatu strategi inovatif dan efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah ini. Nah, model ini membawa dampak positif bagi peningkatan kinerja kita. Oke, baik. Baik, yang berikut saya ada catat lagi di sini. Dengan demikian, pendekatan ini dapat dianggap sebagai langkah inovatif yang Ibu Turan buat tadi. Langkah inovatif yang berpotensi membawa perubahan positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah ini. Oke, baik. Kalau saya hanya itu saja itu. Tapi sejauh yang saya lihat ini sudah melalui dengan alat kita. Apalagi tadi Ibu sudah menggali beberapa permasalahan yang dihadapi Ibu Ida tadi. Bagus, keren. Nah, selamat buat Ibu Natalia sama Ibu Ida yang sudah mendampingi dan support Ibu Natalia. Terima kasih. Semangat ya Ibu Natalia.
saya punya catatan Ya. sedikit. Oke, selamat siang Bu Ida. Selamat siang. Siap, Pak.